Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat luar Yang biasa. merasakan kebaikan Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan Dia siap untuk melawat jemaat di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih, buat penyertaan yang sungguh luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, dan kami boleh lalui satu minggu ini. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, satu kesempatan yang indah kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu pagi hari ini. Kami percaya dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau yang beracara. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan pagi hari ini. Biarlah nama Yesus saja yang menjadi pusat penyembahan kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Urapi setiap kami, baik pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Sama-sama jemaat katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Haleluya, kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatanku Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan katakan, aku yakin Tuhan Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Jadi di sini ku yakin Tuhan Kau
aku memujimu. Haleluya. Sungguh besar, sebab Engkau sungguh besar Tuhan. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, katakan Kau besar Tuhan. Katakan Kau besar. Kau besar. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kekuatan, kami rasakan kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Terjadi, ada pemulihan terjadi. Haleluya. Katakan terjadi di sini Tuhan. Di sini. Beri sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Sebab Dia baik. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tidak terbatas memenuhi setiap kami pagi hari ini. Kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, tidak terbatas kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Panggil namanya Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Tuhan, haleluya. Ku sembah, haleluya. Engkau baik Tuhan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah kami lihat kami ditinggalkan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Yes, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Oh, mengalir kuasa-Mu pagi hari ini. Mengalir berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan
kuasamu mengalir, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Katakan memulihkan hati, menyembuhkan kami yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Katakan ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Yang siap untuk menari dan melompat bagi Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, apa kabar jemaat Tuhan? Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, penuh dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, ada kuasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan kota benteng, perlindunganku. Haleluya. Ya Allah yang perkasa, Bapa kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada nasada, haleluya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Yes, haleluya. Katakan namanya di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kita, saudara. Segala kuasa tunduk pada siapa? Namanya siapa, saudara?
bebaskan kutuk. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus namanya. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Katakan jemaat Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Katakan kuasa-Mu Tuhan di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Haleluya. Semesta alam boleh memuja Tuhan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Katakan walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun apa saudara? Mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah. Haleluya. Dia gak pernah tinggalkan saudara, gak pernah tinggalkan saya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam
Sebelum duduk, beri sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan kita baik. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, yang gak pernah tinggalkan kami sendiri, yang mau berjalan bersama dengan kami apapun kondisi saat ini. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. percaya mujizat-Mu kami alami. Kami percaya kasih-Mu, lawatan-Mu terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus Juru Selamatku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan katakan haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya persilahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan bersama. Yesus, Kau segalanya bagiku, Sebab Engkaulah segalanya Tuhan Tuhan. dan Rajaku.
kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. sekali lagi katakan, Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kau adalah Allah yang baik, Allah yang terbaik yang kami miliki, harta yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Sebab ketika kami memiliki Engkau, maka kami memiliki segalanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Berikan kami hati yang penuh sikap lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu memohon pengurapan daripada-Mu. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu, hanya nama-Mu yang saja yang dimuliakan. Persiapkan setiap hati, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami sama-sama menikmati firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Amin. Ya, terutama bagi saya secara pribadi, hari ini saya bersyukur ya kan, kalau dalam hari-hari belakang ini banyak alasan bagi saya untuk selalu bersyukur, bersukacita. Yang pertama saya mengucap syukur ya kan, orang tua kami, mama kami bisa kembali bersama-sama beribadah dengan saudara. Haleluya, itu semua karena berkat Tuhan. Amin ya. Mama semangat mah? Semangat. Wah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua juga saya mengucap syukur hari-hari ini keluarga saya juga diberikan kesehatan, berikan sukacita. Ya kan, adik ipar saya si Ome kemarin ditambahkan usianya, anak saya juga yang sulung juga kemarin juga ditambahkan usianya. Bahkan ya kan, puji nama Tuhan, Ibu Gembala Sidang kita juga ditambahkan usianya. Amin, puji nama Tuhan. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat tante ke 66 tahun. Puji nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya mengucap syukur. Ya, percaya saja tante, pengurus dan jemaat sudah mempersiapkan kado buat tante. Ya, tolonglah ngerti aja lah. Haleluya. Ya, biarlah saya ketika saya ngomong seperti itu, ya kan, tolong yang tidak mempersiapkan harap persiapkan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya, kita semua tentu ya kan ketika diberikan kado, diberikan berkat, semua kita menginginkannya. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, berapa banyak yang saudara yang di sini yang nggak perlu berkat Tuhan? Semua ingin berkat Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika tentulah ya kan rasanya aneh kalau kita nggak suka berkat Tuhan. Tetapi ada satu hal yang benar, satu hal yang pasti juga, selain kita memang rindu untuk diberkati Tuhan, tahukah saudara, Tuhan pun rindu untuk memberkati saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan kalau dua pihak sudah sepakat, tuh ya kan, manusianya ingin diberkati, Tuhannya ingin memberkati. Kira-kira kalau dua pihak sudah klop Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Harusnya deal-dealan ini tuh pasti cair, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Pasti terjadi. Ya, Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan diberkati. Haleluya. Ya, kalau kita rindu diberkati, Tuhan rindu memberkati, harusnya berkat itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara harus mengerti,
Ya kan hal ini. Bahkan sebelum saudara meminta, sebelum saudara memohon, sebelum saudara berdoa kepada Tuhan untuk diberkati, Tuhan kita sudah lebih dahulu rindu untuk memberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kuncinya. Ya kan, bagaimana supaya perjanjian ini, ya kan, kesepakatan ini benar-benar terjadi. Kalau pihak satu, pihak dua sudah sepakat, ya kan, bagaimana supaya perjanjian ini terjadi. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita semua, kita akan melihat bagaimana supaya kesepakatan berkat ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, ada janji-janji berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita terlebih dahulu. Mazmur pasal yang ke-33, ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua sampai ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Ini adalah janji Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai yang ke-15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah gereja, berbahagialah keluarga yang Allahnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik seluruh penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah kita. Ya. Terjemahan lain dikatakan diberkatilah mereka. Terjemahan lain mengatakan bersukacitalah mereka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Memang ada satu janji yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Janji yang pertama dikatakan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Terjemahan lain mengatakan menjadi ahli waris. Bapak Ibu Saudara, menjadi ahli warisnya Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dia tidak membeda-bedakan kita. Kita semua sama. Ya, punya kesempatan untuk diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan ayat 15, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Kata memperhatikan di sini artinya mempedulikan dan mau menolong. Bapak Ibu Saudara, sebab itu tidak heran ada janji Tuhan di ayat lain mengatakan setiap hal yang kita kerjakan berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang memperhatikan dan yang menolong setiap pekerjaan kita. Saudara mau setiap apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat kuncinya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang pengusaha ya kan kebingungan. Ya, pengusaha ini tadinya adalah seorang pengusaha yang kaya raya Bapak Ibu Saudara, tetapi karena pandemi ini membuat usahanya goyang bahkan sampai akhirnya pailit. Ya, dia harus kehilangan semua harta bendanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, pengusaha ini akhirnya meminta pertolongan. Ya, dia meminta pertolongan, dia datang kepada seorang dukun yang terkenal, Bapak Ibu Saudara. Dia minta petunjuk bagaimana supaya hidupnya maju lagi, diberkati lagi. Ya, datanglah pengusaha ini, ya akan menghadap si Mbah Dukun. Ya, Mbah Dukun dengan gayanya, ada apa cu? Ya kan, pengusaha itu bilang, Mbah tolong saya, hidup saya ini susah. Saya ini tadinya pengusaha yang hebat, tetapi kenapa saya harus mengalami seperti ini? Tenang cu, Abah ya kan lihat terawangan lebih dahulu. Wah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya kan, kemudian si dukun ini berkata, cu, 5 tahun ke depan kamu memang akan menderita. Wah Bapak Ibu Saudara, si pengusaha ini wah kaget. Ya, tapi dia punya harapan, wah pasti habis ini nih, ya kan dukun ini ngomongnya beda, ya kan kira-kira menurut saudara apa dukun ini bilang apa? 5 tahun pertama kamu akan hidup menderita, ya kaget pertama, tapi kemudian dia berharap, terus apa Mbah? Sabar, ya kan? Dukunnya bilang lagi, 5 tahun pertama kamu akan hidup menderita, dan
tahun-tahun berikutnya kamu akan terbiasa menderita. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang ingin terbiasa menderita? Semua kita ingin terus hidup di dalam berkat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu kita jangan salah jalan. Jangan salah kita minta petunjuk. Nah pagi hari ini ya kan jemaat-jemaat yang saya kasihi, ya kan baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang mengikuti ibadah secara online, ya kan kita akan melihat apa kunci supaya kita mengalami berkat Tuhan. Saya mengajak setiap kita semua, kita perhatikan mulai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua Mazmur pasal yang ke-33. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada beberapa kunci bagaimana ya kan supaya ya kan kesepakatan berkat itu betul-betul terjadi, terrealisasi di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada siapa? Halo? Kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, jadi kesepakatan ini akan bisa terjadi, terrealisasi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya saudara sudah sering kali mendengar definisi ya kan dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin saudara dengar di mimbar ini maupun di YouTube dan lain sebagainya tentang definisi tentang takut akan Tuhan. Tapi saya ingin memberikan satu wawasan lain ya kan definisi takut akan Tuhan secara sederhana. Saya ini sekarang tuh suka firman Tuhan yang sederhana-sederhana. Karena kadang saya kalau suka ingat, lihat lagi khotbah-khotbah saya waktu lulus, wah Bapak Ibu Saudara gaya banget. Ya kan, terlalu bahasa-bahasanya tinggi, khotbah-khotbahnya kelihatan pinter padahal nggak pinter Bapak Ibu Saudara. Saya baca sendiri, saya khotbah apa Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sekarang khotbahnya yang sederhana-sederhana saja supaya kita juga mudah untuk dapat melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi takut akan Tuhan itu sebenarnya simpel. Saya gambarkan seperti ini, ya kan katakanlah, ya kan saya, ya kan suatu ketika dipinjami mobil mewah, ya kan oleh salah seorang saudara. Ya mobil mewah katakanlah apa ya Bapak Ibu Saudara paling mewah di Samarinda ini mobil apa? Katakanlah Lamborghini, Bapak Ibu ya. Ya saudara yang punya Lamborghini, ya kan Om Tangke punya Om? Ah masa, saya lihat kemarin ada di raknya kan ditaruh di mobil-mobilan. Amin ya kan. Nah katakanlah Om Tangke, ya kan kita namanya berhalusinasi sebentar ya Om ya, bermimpi. Ya kan, Om Tangke pinjemin saya, Don, nih kamu lagi di Samarinda, nih kunci mobil Lamborghini beneran. Walaupun mimpi ceritanya Bapak Ibu. Dipinjemin lah sama saya sama Om Tangke mobil Lamborghini. Kira-kira ya kan saya senang gak Bapak Ibu Saudara? Senang, tapi ada tapinya. Senang tapi sekaligus takut. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Takutnya kenapa? Memang sih ketika saya setir Lamborghini, ya kan saya mirip Raffi Ahmad Bapak Ibu Saudara yang bawa Lamborghini. Tapi ketika saya bawa mobil ke Jalan Pemuda Bapak Ibu Saudara, saya lihat lubang di depan Bapak Ibu Saudara. Waduh, cilaka ini. Ya kan Lamborghini kan mobilnya pendek ya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau mobil saya masuk lubang, apa nggak lecet itu mobil? Betul nggak? Akhirnya apa? Tadinya Lamborghini itu yang bisa kecepatan 200 km per jam, paling saya bawa 20 km per jam Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya harus begitu hati-hati bawa mobil yang mewah. Ya, saya membayangkan memang keren naik mobil yang mewah, tetapi kalau lecet Bapak Ibu Saudara, saya sadar itu bukan mobil saya.
Itu mobil pinjaman. Dan bayangkan kalau mobil itu sampai lecet apalagi rusak parah, berapa harga yang saya harus bayar ke bengkel untuk memperbaiki mobil Lamborghini tersebut. Sehingga ketika saya bawa, saya pasti harus punya sikap hati-hati. Bapak Ibu Saudara, saya mau menggambarkan kepada setiap kita, apa sih itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu sikap hati-hati. Sama seperti saya mengendarai Lamborghini tadi. Saya harus betul-betul berhati-hati. Kenapa saya harus berhati-hati? Karena yang pertama, saya sadar mobil itu bukan milik saya. Bapak Ibu Saudara, sikap takut akan Tuhan adalah sebuah kehati-hatian di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar hidup kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita bukanlah milik kita. Halo Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang menjadi kecewa? Kenapa orang menjadi marah, tawar hati kepada Tuhan? Karena merasa ya kan segala sesuatu yang ada di depan matanya, di dalam tabungannya, di dalam rumahnya adalah milik dia sendiri. Sampai di sini saudara paham? Ya. Ketika pandemi ini melanda, usaha mulai ya kan sulit Bapak Ibu Saudara, penghasilan semakin berkurang, mulai kecewa. Padahal selama ini mungkin melayani Tuhan, berdoa. Karena merasa apa? Karena merasa saya kan sudah bekerja keras, jadi saya berhak menerima. Ya, saya kan sudah keluarin banyak modal, sehingga saya berhak menerima. Ya, ketika kita merasa punya hak Bapak Ibu Saudara, disitulah kita melupakan siapa yang pemilik hidup kita sesungguhnya. Ya, kami bersyukur keluarga kami ya kan hari ini penuh dengan sukacita karena kami sadar papa kami bukan milik kami. Papa kami sudah kembali diambil oleh pemiliknya. Dan saya percaya kalau pemilik sendiri ya kan yang merawat pasti akan jauh lebih baik dalam merawatnya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, harum papa kami sudah dirawat Tuhan di surga. Ya, bagi setiap kita ketika kita sadar bahwa harta kita, aset kita, perusahaan kita, usaha kita, toko kita, ya kan semua adalah milik Tuhan. Ketika mengalami goncangan, saudara harus sadar bahwa kita ini bukan owner, bukan pemilik. Kita ini hanya manajer. Manajer itu orang yang ya kan yang mengelola. Sehingga ketika usaha kita mengalami penurunan, kita tinggal ngomong sama ownernya. Tuhan, ini saya sudah berusaha sungguh-sungguh menjalankan usahamu dengan baik, dengan jujur. Tapi ya kan sekarang ya kan pemasukannya berkurang. Saya serahkan ini usaha ke dalam tanganmu. Tentu sebagai owner yang punya modal luar biasa tidak terbatas, Tuhan kita sanggup melakukan hal yang ajaib atas usaha kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika anak kita sedang ya kan sakit, kita bergumul mungkin anak kita masuk ya kan ke masa remaja, susah diomongin. Ya, kita ngadu saja sama pemilik anak kita. Siapa yang punya anak kita? Bukan mamanya, bukan papanya. Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ngadu, Tuhan, ini anak yang kau percayakan. Saya begitu sulit memberitahunya, saya begitu sulit mengaturnya. Tuhan tolong saya. Tuhan kita yang menciptakan hati anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita sadar, ya takut akan Tuhan artinya sikap hati-hati. Karena kita sadar bahwa kita bukan pemilik kehidupan. Maka Tuhan yang akan bereskan setiap permasalahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu berkat Tuhan. Ya. Tadi yang kedua ketika saya pinjam mobil, selain saya sadar itu bukan punya saya harus bertanggung jawab kalau ada kerusakan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, sikap penuh tanggung jawab. Ya, orang-orang yang penuh tanggung jawab adalah orang-orang yang layak terima berkat daripada Tuhan.
Ya, setiap kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, saudara jangan pikir, kalau ya kan saya nggak tahu bahasa di sini, tapi kalau orang Jawa bilang karepe dewe, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Sunda bilang kumaha aing we, Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu kalau orang Samarinda bilangnya apa. Intinya, ya hidup saya ya terserah saya. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak bisa punya hidup saya terserah saya, no. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, kita harus bertanggungjawabkan. Ya, tahukah saudara, di tahun 2020, ya kan sebuah berita saya baca di Jawa Barat, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bogor, mengatakan sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember ada 98 anak-anak yang harus dirawat karena kecanduan main games online. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu nih di Samarinda, tapi di Jawa Barat ya kan data menunjukkan rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa, Bapak Ibu Saudara, rumah sakit jiwa ada 98 anak-anak yang harus dilawat karena kecanduan game online. Kenapa? Ya, karena merasa, ya ini kan handphone saya, ya terserah saya, ini kan saya suka. Ya, saya kasih ingatkan opa oma yang punya cucu, orang tua, anak-anak muda yang sedang ya akan mengikuti ibadah ini. Hati-hati. Pada akhirnya firman Tuhan katakan Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Gak ada tuh anak yang minta orang tuanya yang tanggung jawab. Gak ada tuh pasangan yang minta pasangannya bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap saudara harus bertanggung jawab atas perbuatan saudara sendiri. Dan menyedihkannya Bapak Ibu Saudara, ternyata tren di tahun 2021 bukannya menurun. Kalau tadi sepanjang tahun ada 98 anak-anak. Bayangkan baru 2 bulan, Januari sampai Februari sudah ada 14 orang anak yang dirawat karena kecanduan main games online. Ya, jadi betapa berbahayanya ya kan ketika kita tidak punya sikap bertanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-18b masih bagian yang B, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang yang akan merealisasikan kesepakatan berkat Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang yang penuh dengan kasih. Ya, bahkan mungkin lebih hebat daripada orang Kristen itu sendiri. Ada orang yang punya kasihnya begitu luar biasa. Bayangan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada seseorang yang menyumbangkan selama pandemi mulai dari tahun yang lalu, menyumbangkan lebih daripada 50% kekayaannya. Berapa 50% kekayaannya? Sebesar 656 triliun untuk membantu orang-orang yang terkena pandemi. Ya, siapakah itu? Dia adalah 3 besar orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Dan ya, jadi orang ini penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Dia ngasih 50% kekayaannya, 656 triliun buat menolong orang. Orang ini penuh kasih. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengakui, dia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ya, lihat, gak cukup bahwa kita ini punya hati yang penuh kasih, karena banyak orang di luar sana juga jauh lebih banyak mengasihi. Atau
Di dunia ini juga banyak orang yang begitu setia. Ya, kalau para laki-laki ya kan suka klub sepak bola atau klub olahraga apapun, saking fanatiknya Bapak Ibu Saudara, dulu mungkin Persisam, ya kan di Bandung ada Persib Bapak Ibu Saudara. Begitu setianya di kota manapun ya kan tim sepak bolanya bertanding, dia akan ikut. Katakanlah Persisam Samarinda, ya kan tanding di kota Bandung. Wah, fansnya itu akan ikut ke kota Bandung. Ke Papua, dia nonton langsung ke stadion di Papua. Begitu setianya. Tapi bayangkan ketika klub bolanya itu kalah. Dia sudah setia ikutin ke Papua, ngikutin ke Jakarta dan sebagainya. Apa yang terjadi? Fansnya juga akan luar biasa mencaci maki. Wah, ini pemainnya bodoh, wah pelatihnya ya kan gak becus dan lain sebagainya. Tapi disuruh pindah hati ya kan ke klub lain, dia gak akan bisa. Karena apa? Karena dia begitu setia sama klub kebanggaannya. Bapak Ibu Saudara, atau ada karyawan-karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja di sebuah tempat, Bapak Ibu Saudara, dia gak tertarik pindah ke tempat lain. Dia begitu setia. Tetapi ketika dikumpul dalam sebuah rapat, sebuah meeting, ditanya satu-satu, apakah kalian punya ide, punya inovasi supaya perusahaan kita makin berkembang? Di hati karyawan yang setia ini berkata, sudahlah, yang penting saya mau mengerjakan bagian saya. Nanti kalau saya kasih ide, salah, bisa-bisa saya yang celaka. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak orang yang setia. Tapi, ya kesetiaan saja tidak cukup. Punya kasih saja tidak cukup. Yang Tuhan harapkan adalah orang-orang yang hidup dengan kasih setia. Firman Tuhan tuliskan dengan kasih setia. Tidak cukup kasih saja atau setia saja. Ya, karena banyak orang yang tadi saya tunjukkan, orang yang mengasihi tapi tidak setia. Ya, di sini di Samarinda mengasihi satu istri, di Bandung satu istri, ya kan setia Bapak Ibu bisa mengasihi tapi tidak setia. Begitu juga ada orang yang setia, ya kan rela dimadu Bapak Ibu Saudara, suaminya satu, ya kan walau ya kan tapi suaminya punya istri lain, nggak macem-macem, nggak marah, karena apa? Dia setia, tapi dia tidak mengasihi. Ya, yang Tuhan tuntut, ya kan Tuhan hanya berikan berkat kepada orang yang punya kasih setia. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan begini, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini adalah contoh kasih setia. Artinya apa? Kasih setia kita itu memang tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Kasih setia kita kepada Tuhan gak boleh, harus ada setiap waktu. Ya, tetapi menjadi saudara di dalam kesukaran. Ada banyak orang-orang yang tidak setia ketika Tuhan izinkan terjadi persoalan dalam kehidupannya. Dia hanya mengasihi Tuhan ketika Tuhan mengasihi dia, tanda kutip. Ya, tetapi dia berubah setia ketika dia melihat kesukaran, dia melihat persoalan dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-20 dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Poin yang ketiga, orang yang dapat merealisasikan kesepakatan berkat Tuhan adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti artinya terjemahan aslinya kafah, menanti penuh dengan keyakinan atau kepastian. Di dunia ini sayangnya tapi kita nggak bisa dalam penantian kita memastikan punya kepastian. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Iwan Fals bilang gini, ku menanti seorang kekasih yang datang, yang cantik yang apa sih lupa saya, yang tercantik yang datang di hari ini, akankah dia selalu setia menanti hidup penuh pesona harapanku. Wah Bapak Ibu saya, Iwan Fals kalau zaman dulu lagu politik, sekarang Iwan Fals juga romantisan Bapak Ibu saya. Tapi sayangnya romantis di dalam ketidakpastian. Dia menanti, ya kan kita kadang mengharapkan sesuatu yang pasti. Tetapi di dunia ini Bapak Ibu Saudara sayangnya,
Tidak ada yang pasti. Ya, kecuali kita mengharapkannya di dalam Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan, ya. Sama seperti ketika saya nih di handphone saya ada nomor kode booking pesawat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tubuh saya sekarang saat ini masih ada di hadapan saudara di Samarinda. Tapi saya punya kepastian sebentar sore saya sudah ada di Bandung. Kenapa Bapak Ibu? Ada kode bookingnya. Sebentar setelah saya firman Tuhan, saya izin, saya langsung berangkat ke bandara. Saya tinggal tunjukkan kode bookingnya, saya tunjukkan hasil tes saya. Ya, sore sudah sampai Bandung Bapak Ibu Saudara. Ada kepastian. Ya, walaupun tidak pasti-pasti amat juga di dunia, karena tadi pagi saya nyampe di sini, saya dapat SMS dari Batik Air. Maaf, penerbangan Anda dialihkan ke Soekarno-Hatta, Bapak Ibu. Harusnya saya mendarat di Halim, Bapak Ibu, Bandara Halim, ternyata dipindahkan ke Soekarno-Hatta karena kemarin ada kejadian pesawat tergelincir di Halim. Jadi sekarang bandaranya ditutup di Halim, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia saja yang punya sistem mencoba memberikan kepastian, tapi tidak ada yang benar-benar pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nantikanlah Tuhan, berharaplah sepenuhnya dalam Tuhan, karena hanya Dia, di dalam Dialah ada kepastian 100%. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Kenapa sih kita bersukacita? Karena punya sepatu baru Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Sepatu baru saudara bolehlah merek terkenal, ya kan, Adidas. Bapak Ibu Saudara, mungkin sepatu saya merek Adinda Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak membuat sukacita saya berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali manusia itu sukacitanya dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar dia. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kita sehat, kita bersukacita. Kalau usaha kita lancar, kita bersukacita. Padahal Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itu sukacitanya cuma sementara. Karena kita bersukacita karena apa? Bukan karena siapa. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita bersukacita bukan karena apa, tetapi karena siapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena siapa? Ya karena Dia. Firman Tuhan katakan, ya karena Dia hati kita bersukacita. Bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, ya kan berapa banyak yang bisa kita hitung. No, tetapi karena kita punya Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah kunci dari segala berkat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita punya baju, ya kan merek Balenciaga atau merek Gucci Bapak Ibu Saudara, ya kan, tetapi tidak kasih kita kepastian untuk bersukacita kalau kita tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sukacita, menikmati berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang kaya di luar sana Bapak Ibu Saudara, mau makan apa saja tinggal sebut. Tapi sayangnya banyak orang-orang di luar sana walaupun bisa makan apa, bisa sebut apa saja makanan yang dia mau, tetapi belum tentu bisa makan apa yang dia mau. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya banyak orang-orang di Jakarta, di Bandung, perumahan-perumahan yang super mewah Bapak Ibu Saudara. Tetapi luar biasanya ya kan justru pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya yang menikmati berkatnya. Kenapa? Karena rumahnya gak pernah ditinggalin. Ya, paling sebulan sekali pulang dari luar negeri. Ya, yang nikmati ya kan ruangan ber-AC, TV LED yang besar sekali. Siapa? Pembantu rumah tangganya. Ya, bukankah itu ya kan justru berkat yang sesungguhnya, bisa menikmati berkat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, marilah mulai belajar. Kita bisa bersukacita bukan karena apa yang kita miliki. Ya, kita bisa bersukacita karena kita memiliki Tuhan kita.
Ini adalah kualitas orang-orang yang layak menerima berkat daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus punya takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kasih setia. Yang ketiga, kita harus hidup menanti-nantikan Tuhan. Dan yang terakhir, kita bersukacita karena Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Ya kan, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih bagi saudara selama 2 minggu ini. Ya kan, saya boleh mengalami sukacita, kebersamaan. Ya kan, selain diberikan kesempatan untuk dapat melayani saudara, saya juga bersukacita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga besar GBT Bukit Hermon di tempat ini. Ya, 2 minggu saya ada di kota Samarinda ini. Ya kan, ibaratnya saya mendapatkan, ya kan, kalau handphone itu dicas lagi Bapak Ibu Saudara, ya kan, sekarang saya sudah full baterai. Ya kan, saya akan kembali ke kota Bandung Bapak Ibu Saudara sebentar, ya kan, siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan memenangkan itu semua. Itu semua karena dukungan, support dan doa dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sekali lagi juga saya ucapkan selamat ulang tahun Mbak Tante, ya kan, sehat dan sukacita dan dipakai Tuhan selalu dengan luar biasa. Ya kan, dan ya kita nggak tahu ke depannya, saya berharap kita bisa berjumpa lagi dengan Tante sekeluarga, ya kan, Nael, dan semua jemaat kita semua di GBT Bukit Hermon ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar saya izin untuk pamit, ya kan, saya akan ke bendara, tetapi kalau boleh izin, ya kan, saya serahkan ke mimbar ini, bukan mimbarnya saya kasih gitu ya, kesempatannya sini Tante, ya kan, untuk boleh berdoa untuk firman Tuhan dan mendoakan kepulangan saya kembali ke kota Bandung. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Hari ini Engkau sudah memberkati kami. Ini hatimu Tuhan, bahwa Engkau mau selalu memberkati kami. Dalam situasi keadaan apapun, berkat-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Tetapi satu hal Tuhan mau, lewat firman-Mu kami diberkati. Taruh dalam hidup kami hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang selalu takut kepada Tuhan, dan hati yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu selalu termeterai buat kami. Tidak cukup kami dengar, tetapi kami boleh lakukan, sehingga berkat Tuhan nyata dalam hidup kami. Karena itu hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai. Tidak secara kebetulan ada di tempat ini, tetapi semua karena rencana dan kehendak-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan meninggalkan kota Samarinda menuju ke Bandung. Tuhan tolong sertai perjalanannya dari tempat ini sampai ke kota Bandung. Baik apapun yang ditumpangi di darat, di udara, di mana saja. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Tibakan dengan tak kurang suatu apapun. Teristimewa proteksi dengan kuasa-Mu
Jauhkan dari semua hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan hamba berdoa, Tuhan terus pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani di kota Bandung. Tuhan lengkapi terus dengan kuasa-Mu untuk melayani jiwa-jiwa yang sudah ada. Dan Tuhan tambahkan bilangannya dengan jiwa-jiwa baru. Sehingga Bandung boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Kuasa dari tempat yang maha tinggi yang tidak terbatas. Melengkapi dalam pelayanan hamba-Mu. Berkati Bapa, berkati dalam rumah tangganya. Berkati anak-anaknya, istrinya. Tuhan pakai sekeluarga menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah tambahkan usia buat anak Chelsea. Tuhan dengan tambah usia Tuhan juga tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Supaya berprestasi dalam pendidikannya. Dan beri kesehatan, kekuatan. Tambah besar, tambah dipakai, dipersiapkan. Menjadi pelayan-pelayan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat orang tuanya yang ada di Bandung, yang ada di tempat ini. Tuhan tolong mereka semua, beri kesehatan, kekuatan. Tuhan beri kemampuan, hikmat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu siang hari ini melalui hamba-Mu. Dan sebentar kami memberi persembahan, berkati persembahan kami. Kami serahkan, kami lepaskan hamba-Mu dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Kami Jemaat GBT Bukit Hermon mengucapkan terima kasih kepada Pastor Doni supaya kita berdoa supaya Pastor Doni juga boleh sampai di Bandung dengan selamat dan juga sampaikan salam kami kepada jemaat di sana. Ya, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk di persembahan, mungkin saya berikan kesempatan buat Tante Cornel, mungkin ada menyampaikan. Shalom. Saya ucapkan terima kasih pagi hari ini di mana Tuhan sudah memberikan saya kekuatan, bahkan kesembuhan. Kemarin saya antigen dan puji nama Tuhan saya negatif, sudah sehat dibilang dokter. Saya bersyukur ini semua karena doa daripada Ibu Gembala, Bapak Pendeta Nail, bahkan tua-tua sidang, bahkan jemaat di tempat ini yang sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami dukungan doa sehingga hamba, saya dan keluarga, anak cucu bisa berdiri, bisa bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya saya sedih betul saudaraku, sedihnya dalam betul saudaraku, karena orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi, saya tidak menyangka saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Kamis tanggal 4 saya bawa bapak rumah tangga kami ke rumah sakit kasih dalam Tuhan. Kami di antigen, kami di antigen kasih dalam Tuhan, dan hasilnya negatif kasih dalam Tuhan. Tetapi pada hari Rabu, karena waktu itu Bapak hari Rabu itu ada Martin bosnya besar datang, dan hari itu juga mereka tinggal di Aston, dan hari Rabu Bapak itu dibawa mudik ke dalam Tuhan ya. Tetapi sebelum ke mudik mereka ada urusan di Bank BPD.
kena urusan angkat kredit untuk perusahaan sawit kasih dalam Tuhan ya. Sudah ACC kasih dalam Tuhan. Tetapi saya di rumah saya kira Bapak sudah berangkat, ternyata belum. Saya kontak Pak Martin, bilang dia tidak ikut rapat, Bapak di bawah. Sebenarnya Bapak itu masih sakit kasih dalam Tuhan, tetapi kena tugas dan pekerjaannya, dan bos besar yang datang dia harus bertanggung jawab kasih dalam Tuhan. Ternyata sudah selesai mereka rapat, mungkin sore agak belum, pokoknya di bawah jam 12, jam 2 ke bawah sudah berangkat mereka kasih dalam Tuhan ya. Ternyata di Tenggarong Bapak itu dia bilang dia tidak kuat. Akhirnya dibawalah dia kasih dalam Tuhan ke Dirgahayu ya. Bawa ke Dirgahayu, bos besar sendiri yang membawa dia ke situ, ke Dirgahayu. Ternyata di Dirgahayu di swab, memang Bapak ada di ronsen, dia punya paru-paru, ada plek kiri kanan kasih dalam Tuhan ya. Dan dia bilang ada lambung, sehingga dia sakitnya melilit dalam perutnya. Bahkan terkadang dia agak sesak napas ke dalam Tuhan. Kebetulan dia ada batuk kering, batuk juga. Akhirnya diperiksa di sana, hasilnya bilangnya positif. Nah, kami sempat berbicara sama petugasnya, sama Pak Martin juga. Bilang Dirgahayu, kalau Ibu mau diopname, Bapak ini kumpul sama orang yang kena COVID, pelanggaran COVID. Kebetulan itu ada 3 orang, 3 tempat maksudnya, 1 kosong. Ini cerita dokter sama saya, sama Pak Martin juga, kita bertiga menghadapi sama Arianto, asistennya, kita gabung sama orang COVID. Hati saya sudah saya melihat Bapak kan masih sehat, masa sih Bapak kena itu? Rasanya tidak percaya Tuhan. Jadi Pak Martin bilang, kena ada, coba dibawa pulang aja dulu, jangan dimasukkan, karena ada perasaan takut ke dalam Tuhan ya. Kalau Bapak dimasukkan situ, loh Bapak ini kan belum pasti COVID, karena dia punya paru-paru plek dan dia punya lambung agak, mungkin dia kan memang Bapak ada penyakit lambung ke dalam Tuhan, ada batuk itu. Akhirnya saya dikasih obat, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, itu enggak berapa jam aja kasih Tuhan. Saya melihat Bapak ini, saya enggak bingung apa yang harus saya buat Tuhan. Kebetulan saya berterima kasih kepada Rina, Pak Napi bersama Pak Joni Suranjo yang semua menemani kami di rumah sakit kasih Tuhan. Bahkan pulang dari rumah sakit, tua-tua sidang ini, bahkan Pak Napi bersama Rina ada di rumah kasih dalam Tuhan. Sempat dia pijit Bapak Suranjo, Pak Joni bersama pijit Bapak, dan puji nama Tuhan kasih dalam Tuhan. Bapak masih bisa ngomong, masih bisa, walaupun dia sakit tapi masih ngomong, dia masih bisa kuat kasih dalam Tuhan, fisiknya juga masih kuat. Tetapi saya bingung kasih dalam Tuhan. Anak saya telepon, anak saya Lili, ada telepon anak saya di Bandung, Mama, kalau Bapak ini masih lemah jangan dibiarkan. Mama tidak bisa ngapa-ngapain. Memang kasih dalam saya ini menghadapi, saya bingung kasih dalam Tuhan. Pulanglah Pak Joni, kan sudah malam ya, pulang. Saya sini hadapi kasih dalam Tuhan. Saya bingung Tuhan, apa yang harus saya buat Tuhan. Sementara suami saya dalam keadaan masih lemah. Tuhan, saya hanya menangis, Tuhan tolong saya, tolong. Akhirnya saya ambil keputusan karena dari anak-anak saya di Bandung, dari Makassar, kami telepon-teleponan, minta, Mama bawa ke rumah sakit, saya bingung rumah sakit mana. Saya bingung, saya menghadapi sendiri. Anak bilang, bawa ke SNC mah. Anak saya, akhirnya saya bawa, saya telepon Bapak Pendeta Nael, kontak sama Doni ya. Akhirnya Bapak Pendeta Nael bilang, kalau mau Tante bagaimana panggil mobil apa ya, mobil itu ya, mobil COVID ya. Saya bilang jangan dipakai itu Bapak Nicole, jangan. Biar Bapak Napi aja yang ngantar. Puji nama Tuhan, ternyata Bapak Pendeta berhubungan sama teleponan sama Pak Napi, saya juga hanya dijemput, diantar lah kami pakai mobil kami sendiri.
ke SMA. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di SMA itu Bapak itu malam itu kita dirapit lagi kasih dalam Tuhan. Saya negatif, Bapak juga negatif. Akhirnya masuklah kami. Memang di ronsen kasih dalam Tuhan, tubuh Bapak sama hasilnya dari Dirgayu, pleknya itu kiri kanan, dan dia tambah sesak napas kasih dalam Tuhan, ada napasnya, tapi tidak selalu batuknya yang buat dia kalau nggak bisa sesak napas. Akhirnya kami minta ruangan sendiri ya, ruangan VIP ya, karena tidak ada lain kosong, penuh semua. Jadi cuma VIP aja yang kosong saya bawa ke sana. Kebetulan Rina yang antar sama Pak Napi. Akhirnya saya masuk karena saya yang menjaga suami saya ke Tuhan. Waktu di ruangan apa itu, ruangan VIP, hari Kamis itu kasihan Tuhan, kami masuk malam Kamis, hari Kamis itu Bapak masih baik. Ada dokter Yanti namanya, dia paru-paru. Dia lihat paru-paru Bapak ini sudah dia khususkan supaya paru-paru Bapak itu bisa sembuh kasih dalam Tuhan. Tapi makanya Ibu bagaimana? Ini sudah 1 hari saya tinggal di dalam ruangan VIP itu, ruangan kelas 3 atas, lantai 3. Ibu bagaimana kalau Ibu mau, Ibu turun, Ibu ke lantai 2. Kalau Ibu mau Bapak dikhususkan, diobatin paru-parunya. Khusus paru-paru karena paru-paru Bapak ini betul-betul sudah tambah lama tambah parah. Dan Ibu lihat sendiri bilangnya itu. Karena hati saya pengen ya suami saya sembuh ya. Siapa sih yang tidak mau sembuh? Akhirnya saya ambil keputusan, saya surat tulis tanda tangan, iya dokter yang saya serahkan kepada dokter, saya percaya dokter pasti kasih yang terbaik, dan saya percaya Tuhan juga, Tuhan pasti akan tolong saya bilang gitu kasih Tuhan. Akhirnya tanda tangan kasih Tuhan ya, akhirnya pindahlah hari Jumat, malam Jumat itu pindah kami ke lantai 2. Lantai 2 itu saudara kasih Tuhan, itu namanya zona kuning kasih Tuhan, zona kuning. Jadi Jumat masih bagus Bapak, relasinya masih bagus. Cuma karena dia mulai agak sesak napas, akhirnya tenaga medis ini bagaimana kalau kita kasih oksigen? Ya ditolong, udah banyak Bapak dikasih oksigen, dikasih obat, kasih Tuhan. Pagi jam 10 Jumat, Bapak itu dirapit kasih Tuhan, pakai 2 orang yang pakai baju yang semua putih yang ditutup itu. Diambil. Hari Sabtu juga diambil kasih Tuhan. Nah setiap ditanya Bapak ini apa keluhannya? Dia bilang sesak napas. Tidak ada keluhan lain, sesak napas, batuk. Jadi karena pandemi, bilang dokter ini, kena sesak napas itu karena pas ini zamannya pandemi. Jadi arahnya ke situ kasih Tuhan. Arahnya langsung ke COVID itu. Sebenarnya waktu Bapak 2 kali diminta Jumat sama Sabtu itu, hasilnya saya tanya bagaimana hasilnya kok tiap hari diambil sih, Bapak apa dicolok hidungnya, Bu bilang masih kabur kasih Tuhan, masih kabur, makasih kabur Ibu, belum jelas betul. Dan nanti hari Minggu kasih Tuhan, Bapak tuh mulai masih bisa bicara kasih Tuhan, karena dia sesak napas diganti yang tadinya kecil diganti yang putih, yang agak besar kasih Tuhan ya. Baru ada peralatan. Nah hari Minggu itu yang dikasih alat itu, saya tidak begitu ngerti ya, alat medis itu dikasih itu. Bapak ini bilangnya waktu pagi diambil lagi 1 orang yang ngambil, yang baju putih semua diambil terakhir. Jadi saya waktu diambil saya foto, suster bilang jangan dipoto Ibu, tapi Bapak yang ngambil perawat yang ngambil Bapak itu foto aja Ibu, foto yang bagus. Saudara yang kesentuhan waktu foto itu, Bapak begini sama itunya, masih kuat kesentuhan, masih kuat Bapak itu waktu masih jam 10 lewat masih kuat kesentuhan di foto. Minum obat memang banyaknya, ngeri sih melihat obat itu, dia dikasih antibiotik itu 3 botol kasih Tuhannya untuk menyembuhkan dia punya di dalam tubuhnya. Bahkan obat sekali minum 8 biji kasih Tuhan. Sementara tubuhnya ini cuma mengandalkan infus, makan juga tidak terlalu kasih Tuhan. Tapi pada waktu itu sudah jam 10 lewat hampir jam 12, dia telepon, dia minta, "Mah, yo panggil Mah."
Jadi sementara Yoyo datang waktu bapaknya masuk rumah sakit, Yoyo datang. Tapi bapak tidak mau, kasih dalam Tuhan Yoyo nunggu mau gantian, bapak tidak mau. Dia minta mama aja yang nunggu saya. Tidak usah Yoyo, biar Yoyo pulang aja sama Mai di rumah, jaga rumah. Jadi saya yang dimintanya kasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya saya ambil keputusan saya yang menjaga. Memang saya tidak ada hati saya mau meninggalkan bapak. Hati saya melekat, kasih saya sayang bapak. Saya cinta, dia orang baik, kasih Tuhan. Dia terlalu peduli sama istrinya dan keluarganya. Itu yang kadang-kadang membuat saya lemah, kasih Tuhan. Kenapa Tuhan suami saya diambil? Kenapa Tuhan lagi saya sayang sama dia? Lagi sama-sama kami beribadah sama-sama masa tua. Kok diambil Tuhan? Tapi puji nama Tuhan saya dikuatkan itu. Anak-anak kami menguatkan mama harus kuat. Bapak sudah tenang di surga. Kekasihan Tuhan, habis itu Yoyo itu datang, yo kamu telepon pulang, cepat kamu ke rumah sakit, yo bapak meminta, cepat kamu antigen, dimasuk ruangan harus antigen kasihan Tuhan. Sementara Yoyo di antigen, datang dia dari ibadah datang, antigen, belum selesai antigen tapi sudah di saya turun ke bawah pula, cepat yo. Itu bapak semakin turun kasihan Tuhan ya, semakin tidak kuat dia. Nah hasil daripada COVID 4:30 lewat bapak dinyatakan COVID. Terakhir waktu dia diambil waktu yang 1 orang hari Minggu siang jam 10 pagi. Bapak itu sebelumnya waktu ada Yoyo langsung pasti semangat bapak semangat ya, bapak sembuh ya, bapak pasti sembuh, semangat. Iya, saya semangat. Saya minta bubur bilang itu. Saya bubur, saya lapar minta bubur. Jadi saya ambil bubur, kebetulan ada beli bubur. Sebenarnya dia meminta bubur Manado, belian Kiki kasih Tuhan. Tapi itu yang kemarin, ada Kiki yang kemarin hari Sabtu beli bubur, habis satu itu kasih Tuhan. Satu porsi habis dimakannya. Jadi waktu Minggu dia kasih minta bubur, saya kasih Tuhan. Ini kan masih pakai antigen, saya buka. Kebetulan nanti puji Tuhan ya. Dia masih baik, dia masih kuat ya dibuka. Saya kasih makan. Habis kasih makan, saya kasih obat itu 8 biji obat yang dimakan. Tapi karena hati saya masih saya kasih cuma 4 biji kasih saya sisakan lagi 4 biji. Takut tubuhnya terlalu tidak kuat kasih Tuhan. Jadi saya simpan lagi obat itu. Habis dia makan kasih Tuhan, dia bilang, "Nah, perut saya sehat, Mak. Enak pas badan saya, perut saya sudah sehat Mak, saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya sudah sembuh ya." Gitu. Dia bilang, sering kali berapa kali dia bilang, "Mah, setiap kami ucapkan Bapak harus sehat, Bapak sembuh, saya sudah sembuh. Tuhan, Mah, kasih kesempatan saya Mah. Yang kedua, saya sudah hidup baru. Saya mau melayani Tuhan." Itu berulang-ulang diucapkannya waktu saya sendiri. Terakhir dia ucapkan Yoyo waktu Yoyo dipanggil hari Minggu kasih Tuhan. Setelah dia kenyang makan kasih Tuhan, dia bilang, "Mah, saya sudah kenyang, saya sudah istirahat, saya sudah enak, saya sudah sehat, saya sudah sembuh Mah. Saya mau tidur ya Mah, saya mau tidur." Nah itu perkataan tidur itu langsung dipasang lagi, dia tidur, dia tidak begini tidurnya, dia minta kebiasaannya dia berbalik, guling itu di peluknya kasih Tuhan. Itu tidak ada guling, bantal di peluknya, dia tidur. Saya kira ini saudara Tuhan, bapak ini tidur istirahat. Karena komputer kan bermain, karena dia ada di komputer turun naik turun kasih. Saya tidak konsen melihat itu kasih Tuhan. Saya dipanggil lagi sama suster sama dokternya. Dia bilang hasil bapak ini sudah, itu jam 5 lewat kasih Tuhan baru ada hasilnya bapak itu COVID. Jadi bapak itu masih di ruangan jalur masih lantai 2. Setelah bapak dinyatakan COVID, bapak mau dipindahkan kasih Tuhan jam 6 habis bapak makan, rupanya waktu dia bilang pulang tidur, dia mau tidur, itu bapak sudah tidak ada kasih Tuhan. Sudah tidak ada, itu berturun udah punya ini kasih Tuhan. Jadi dipindahkan itu kasih Tuhan ke ruangan zona merah, COVID itu bapak sudah tidak ada, sudah pulang kasih Tuhan. Tapi untuk meyakinkan suster itu bapak itu dibawa ke ruangan zona merah yang tempat orang COVID itu.
lalu dipasang itu, kasih dalam Tuhan, itu tidak bermain lagi sudah. Tadi susternya bilang, tadi Bapak di sana ada bergerak loh. Aku bilang ininya perutnya masih bergerak, kasih dalam Tuhan masih bergerak. Habis dia makan kan, dia bilang dia mau pulang. Karena kita tidak perhatikan, kira tadi dia tidur nyenyak, kasih dalam Tuhan. Cuma dia pamit, bilang sama Yoyo, saya mau pulang, saya mau tidur yo, bilangnya. Saya mau tidur ya Mah, bilang itu mau istirahat. Itu kata-kata terakhirnya. Kasih dalam Tuhan, baru Bapak itu dipindahkan ke ruangan COVID, tapi sudah tidak ada. Sudah tidak bermain lagi. Rupanya walaupun itu mereka tidak tahu, mungkin dokter-dokter sudah tahu itu dia suster-suster sudah meninggal. Jadi dipasang itu sudah tidak bergerak lagi itunya, sudah tidak lagi. Langsung dokter bisa menangis, Tuhan bagaimana ini Tuhan tolong saya. Yoyo ini tidak boleh masuk ke dalam Tuhan, dia di luar duduk di parkiran dia. Yoyo naik, Bapak pun tidak ada, kami sempat telepon anak-anak. Saya telepon anak-anak, bapakmu sudah tiada. Saya langsung ada handphone daripada penjaga itu. Ibu ini dokter mau tanya, mau ngomong sama ibu. Saya pegang, ibu sabar ya, Bapak sudah tidak ada. Untuk meyakinkan diri saya pegang suami saya. Saya Pak, jangan tinggal sama Mama. Saya pegang tangan suami saya picik gitu loh. Saya picikin makan diri saya dulu. Saya picik, memang sudah tidak ada. Lalu saya perhatikan badan suami saya lap dia kasih dalam Tuhan. Saya lap mukanya kasih dalam Tuhan. Saya lihat perutnya sampai tidak berkedip, memang sudah tidak ada. Tuhan, suami saya sudah Tuhan panggil, tinggal saya sendiri Tuhan. Setelah itu baru Yoyo masuk. Bapakmu sudah tidak ada yo. Bapakmu sudah meninggalkan kita. Habis itu baru ditutup pakai kain itu. Lalu kami disuruh keluar. Lalu Yoyo emang ngomong sama orang-orang, sama tenaga medisnya, kita keluar lewat belakang ke dalam Tuhan ya. Nah, saya percaya Tuhan, tapi memang anak ada dikasih mimpi, anak saya bukan mimpi juga, Lili juga kasih mimpi, bahkan keponakan saya yang di Semarang dia bermimpi, dia melihat, dia bilang Om itu pakai baju jas rapi, bersih, rapi betul, dia bawa kitab, ditanyanya Om, baru Om tuh lewat dia bilang harum, Om kemana Om? Saya mau ibadah melayani. Anak itu bingung, apa sih maksudnya ini ya? Ternyata dia dengar kabar bapak meninggal, omnya meninggal. Oh rupanya aku dikasih mimpi tuh. Dikasih mimpi anak ponakan saya yang saya sekolahkan di Semarang itu. Dan Lili juga dikasih ke banyak. Bapak Tuhan kasih tunjukkan, ingat melihatkan bahwa bapak sudah tiada. Tapi saya percaya kasih dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah mengangkat Bapak, mengambil Bapak yang terbaik. Dia sudah di surga sana bersama hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului dia. Cuma terkadang kasih dalam Tuhan, saya kadang-kadang nggak kuat kasih dalam Tuhan. Karena terlalu cepat, Bapak masih tubuhnya sehat. Cuma 4 hari ngumpul, sudah meninggalkan saya dan anak-anak. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat sama hari Sabtu dia tidak mau lepaskan tangannya kasih dalam Tuhan. Jadi saya berdiri menunggu Bapak, jangan lepas, dia pegang tangan saya, Mah jangan tinggalkan saya Mah. Jadi setiap sesak nafas saya berdoa kasih dalam Tuhan. Terakhir doa saya, Mah kita berdoa Mah. Terakhir doa saya waktu dia belum naik, Tuhan kalau Kau mau menyembuhkan Bapak rumah tangga kami Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi. Tuhan akan menolong dengan cara Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan mau menghendaki suami saya, Tuhan panggil, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Itu doa saya ke Tuhan terakhir saya mendoakan. Dan Tuhan memang lain berkehendak. Kita punya manusia berencana begini, punya ini begini, mau memperlihatkan bahwa Tuhan Bapak rumah tangga kami sembuh, tetapi Tuhan lebih sayang sama dia. Dan puji nama Tuhan, kasih dalam Tuhan. Bapak kami hari Minggu sore, masuk malam sudah tidak ada meninggalkan kita. Memang mengagetkan saya sih dari saat
sangat mengagetkan. Saya bawa dia ke rumah sakit supaya dia sembuh, supaya dia pulang bersama-sama. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tapi saya percaya semua itu Tuhan kasih yang terbaik buat Bapak rumah tangga kami. Saya hanya berterima kasih buat jemaat Tuhan, buat Ibu Gembala, buat sidang, buat Nathanael yang sudah menolong kami baik lewat doa, baik materi Tuhan kami. Biar Tuhan saja yang membalas itu semua. Saya bersyukur punya saudara di GBT ini yang luar biasa kasih dalam Tuhan. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, saudara keluarga kami yang di Kubar mau datang, Petrus mau datang, tetapi ada orang yang menelpon bahwa rumah kami dijaga sama polisi. Akhirnya mereka batal semua kasih Tuhan. Keluarga yang di Kalteng akhirnya terjadi ada isu bahwa rumah kami dijaga polisi. Padahal tidak ada kasih Tuhan. Tidak tahu juga dari mana kabar itu. Tetapi saya percaya walaupun keadaan Bapak kami meninggal dinyatakan dalam keadaan COVID, percaya Tuhan sudah. Bapak kami bersama-sama di surga bersama Tuhan, bersama jemaat Tuhan yang sudah tua-tua sidang yang bersama dia, Ibu Bapak Gembala, bahkan Bapak kami, saudara kami, jemaat Tuhan Pak Yusuf bersama-sama, mereka sudah ada di surga sana. Doakan kami yang kita masih ada di ini, pendoa syafaat buat kita. Itu yang menghargai saya kasih Tuhan. Cuma saya minta bantu doa supaya kuat, tetap semangat. Kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena pesan Bapak pada anak-anaknya, setia. Jangan tinggalkan Tuhan, setia. Termasuk saya dibilang mama setia. Ibadah. Jangan tinggalkan ibadah, itu pesan Bapak sama kami, kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kasih dalam Tuhan. Mungkin itulah kesaksian saya. Tidak sempurna, biar Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Terima kasih semua yang sudah jemaat Tuhan. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Saya percaya suatu saat ada pertemuan yang manis di udara. Amin. Kita ketemu dengan orang-orang yang kita sayang. Saya percaya masa itu akan tiba dan kita boleh bersuka cita bersama-sama. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar.
Tuhannya berkeliling tahtanya. Kalau dipaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Untuk info sepekan saya persilakan kepada tim multimedia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan beranak, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Semuanya angkat tangan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ucapkan kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, semakin setia untuk mengiring pekerjaan Tuhan. Dan juga bagi jemaat yang baru datang, kami ucapkan selamat datang. Mungkin bisa berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan dong. Haleluya. Mari sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Dia memberi kasih karunia, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya,
dan berkat-berkat rohani itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan sehingga setiap langkah hidup kami di dalam pimpinan Tuhan, kami di dalam penyertaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itu melimpah bagi kami semua. Kami percaya, baik kami ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti melalui live streaming di rumah masing-masing, kami semua sudah diberkati. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, terus terpulihkan bangsa negara kami dari segala sesuatu akibat dari pandemi yang terjadi saat ini. Kami percaya kasih Tuhan itu memberkati bangsa negara kami. Kasih Tuhan itu senantiasa mengalir dan memberkati bangsa negara kami. Juga memberkati gereja Tuhan berada, memberkati hamba-hamba Tuhan berada. Juga memberkati gerejamu di tempat ini. Kami percaya bila Tuhan yang sudah menempatkan gerejamu di tempat ini, Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang ada di tempat ini melalui pengembalaan yang digembalakan oleh Ibu Gembala, kami semuanya di dalam pimpinan Tuhan, kami semua di dalam rencana Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menikmati karya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagimu. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa terjadi atas kami semua. Puji syukur bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sertai penuhi dengan Roh Kudus-Mu dan tumpangkan tangan-Mu atas hidup kami. Berkati kami semua, berkati usaha pekerjaan kami, apapun kami kerjakan, jadikan sukses berhasil. Berkati iman percaya kami makin dewasa, hidup di dalam kehendak Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati anak cucu kami, berkati pelayanan kami, makin bertambah-tambah berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan selalu kami berdoa buat Ibu Cornelius. Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus berikan kemampuan, penghiburan yang sejati. Baik Ibu Cornelius tetap kuat, tetap semangat. Bersama Tuhan semua kami bisa lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat kami juga buat Bapak Abres yang sakit. Tuhan tolong Bapak Abres. Jamah dalam nama Yesus. Bapak Paulus yang masih dirawat di rumah sakit, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Juga Ibu Rina, Mama Angel, Tuhan tolong. Yang lain-lain, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan. Semua boleh sehat, boleh kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami. Kendaraan apapun kami tumpangi, Tuhan sucikan. Tibakan di rumah dengan tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur, menguatkan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah limpah dengan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita
Yang sudah diberkati kita katakan amin. Mari saling memberkati satu sama lain.